السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد حمدا دائما مع خلودك، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حق قدره ومقداره العظيم. I think that this huge crowded people, they are waiting for me, perhaps from early morning, or from Zuhur, or from Asr, or from Maghrib. They should be tired. Therefore, I don't like to make a long speech, because sometimes I may speak up to morning or up to evening, doesn't matter. But I only I like to speak a short as a notice for every believer to take their care for their destinations. Saya ingin orang-orang yang banyak berkumpul malam ini sudah hadir bersiap diri sejak pagi, mungkin sejak siang, mungkin sejak asar atau sejak maghrib. Mereka sudah dalam keadaan letih. Oleh sebab itu, saya tidak akan berbicara menyampaikan pidato yang panjang lebar. Kalau saya berbicara pagi atau siang hari, mungkin saja saya bicara panjang lebar. Tapi saya tidak suka bicara panjang lebar di malam hari. Maka saya hanya akan menyampaikan pesan-pesan pendek supaya mendapat perhatian bagi kita semua orang-orang beriman dalam mencapai tujuan hidup kita. Destination is most important thing for our lives. To know our destination. If a person getting out from his home and he don't know where he is going to lose everything. Therefore, a person taking a flight according to his destination, where he is asking to go, to Jakarta, to Borneo, to Filipino, to Australia, to America, to Jeddah, to Mecca, Medina, to Damascus, to east, to west. He must know his destination. Saya katakan tadi ini, yang perlu kita perhatikan adalah tentang tujuan hidup. Tujuan adalah sesuatu yang penting, terutama dalam hidup ini. Orang menempuh penerbangan juga berdasarkan tujuannya. Apakah dia akan pergi ke negara-negara yang disebut seperti Borneo, Filipina, Australia, Jeddah, dan lain-lain? Bukankah sebuah penerbangan, sebuah perjalanan dilakukan berdasarkan tujuan? Dan Nazif menekankan tentang tujuan dalam hidup ini. Ask people if they are knowing their destination or not. Dan Nazif memberitakan kepada saya, tanyakan kepada orang-orang ini, apakah mereka tahu tujuan hidupnya atau tidak? Apakah Anda tahu tujuan hidup Anda?
only one may say his answer or her answer. What they said? They know. Which? They know. What is that? This destination of life. What is? Apa sebenarnya? Kalau kamu tahu tujuan hidupnya apa tujuannya? Düdüğü çalayım şimdi. They are not sure about their destination. Now you must. You must. Now I am going to say to them, I am going to speak to them, destination. Sekarang saya akan berbicara kepada Anda tentang tujuan hidup. For whole mankind, not only Jawa people or Indonesian people or Asian people, but for whole nations, for whole mankind, their destination to akhirat. Untuk seluruh manusia, bukan hanya orang Pulau Jawa ini atau orang Indonesia saja, tapi seluruh orang, seluruh bangsa, tujuannya adalah akhirat. Do you know anyone changing his destination, not going to akhirat? Apakah kalau Anda tahu tujuan Anda akhirat, apakah sudah pernah memeriksa tujuan itu? What they said? Not yet. Not yet knowing? Yeah, they're not checking the destination. They are not understanding their destination. They're not checking the akhirat. Everyone must know that our destination towards akhirat, towards divinely presence. Ya, kita tahu dan kita memang harus tahu tujuan hidup kita adalah akhirat, menuju akhirat ilahi. Therefore Allah is saying, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Sebab Allah katakan, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Setiap diri pasti akan mengalami kematian. And death taking everyone to their destination. Kematian itulah yang membawa setiap orang pada tujuannya. No one's destination this dunya, no. Tak seorang pun tahu kapan kematian itu akan terjadi. We are coming from our mother's womb and we are beginning to step on our feet towards akhirat. Kita keluar dari rahim ibu kita, lalu kita melangkah setapak demi setapak untuk menuju akhirat kita. Someone's may be their way to destination 1 hour, then he is reaching to his destination. Someone's maybe 1 day, 1 week, 1 month, 1 year, 10 years, 20 years, 40 years, 50 years, 60 years, 80 years, 90 years, 100 years or more, and they should step their last step and they must pass to their destination. Sejak seseorang melahirkan, ada yang mungkin menunggu di masa sejam lalu sampai pada tujuannya. Tapi ada yang harus menunggu beberapa jam, beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun, mungkin sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Tetapi langkah terakhirnya tetap menuju akhirat. According to our traditional knowledge,
We know that when Allah Almighty ordering the soul of a person who he is yet through his mother's womb, it is going to pass 40 days, that means 4 months. Allah Almighty ordering that soul to come and to get in to his physical body that prepared for him through his mother's womb. Allah memerintahkan roh jiwa seseorang untuk turun dari langit menuju rahim ibunya untuk masuk ke dalam tubuh fisikal, tubuh jasmanianya yang sudah disiapkan dalam rahim ibunya. That is the second, that heart beginning to say Allah, 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 Allah. Saat roh ditiupkan masuk ke dalam janin itu, saat itulah kalbu setiap orang mulai menyebutkan Allah, Allah, Allah. Up to 4 months, it is a piece of flesh. Sampai 4 bulan, tubuh manusia berupa janin semata-mata tubuh biologis saja, hanya potongan-potongan daging. Tapi begitu masuk roh, mulailah dia menjadi manusia itu. No life. Till that one's life coming from Alamul Arwah, the world of souls coming, when coming and entering, then heart beginning to say Allah, 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 up to last breathing, that soul leaving that body. Ya, ketika roh ditiupkan masuk, maka saat itulah roh yang datang dari alam arwah masuk ke dalam tubuh dan mengaktifkan jantung untuk boleh berdetak menyebut Allah, Allah, Allah sampai nafas penghabisan. Dia pun keluar, jiwa kita, roh kita keluar dari tubuh. Oh, cause we are living in our days so noisy world. Understand noisy? Noisy world. So many sounds coming to our hearing, that we are not hearing our hearts saying Allah, Allah. Sayangnya, ketika roh kita sedang hadir di dalam tubuh jasmani ini, kita hadir di dunia yang bisik, yang penuh dengan berbagai macam suara, sehingga diri kita bahkan tidak bisa mendengar jantung kita berkata Allah, Allah, Allah. I am saying to my grandsons, granddaughters, that every day in a silent place, making wudu and sitting and closing their eyes and taking themselves from this world and coming and thinking that they are in divine presence of Allah, and putting their heads down and giving their listening to their hearts. They are going to listen, to hear that their hearts saying Allah, 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 Allah. Maka kunasihatkan kepada para
Coba sekali waktu Anda mencari kesempatan yang sunyi, jauh dari kebisingan, dan di tempat yang sunyi itu Anda dulu, kemudian tundukkan kepala, konsentrasikan pendengaran untuk mendengar suara kolbu Anda sendiri. Anda akan bisa mengenali suara itu, suara yang sangat lembut. Allah, Allah, Allah. I am with Allah Almighty's blessings on most distinguished Naqshbandi order. I am authorized person for that most distinguished Naqshbandi order now. And I am opening all of them now for 5 minutes every day. They may hear their hearts zikr to say Allah, 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 Allah up to 40 days. And after 40 days, I am opening much more to them. Even I am not here, but my spiritual power may reach to all of you to make an opening through your hearts to be with Allah Almighty. Saya dengan keberkahan yang Allah berikan kepada saya memiliki kewenangan untuk membuka pintu kolbu Anda. Maka kalau saja Anda mulai sekarang dalam setiap hari mengambil kesempatan, menyisihkan kesempatan 5 menit saja berkonsentrasi mendengarkan suara kolbu Anda dalam keadaan berwudu. Dengarkan Allah, 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 Allah 5 menit saja setiap hari selama 40 hari Anda lakukan, maka akan saya bukakan untuk Anda pintu-pintu yang dengan itu Anda bisa melihat banyak hal. Saya akan gunakan kewenangan saya untuk melakukan itu, meskipun saya tidak ada di sini lagi. Tetapi kekuatan spiritual, kekuatan rohani saya akan membuka kolbu Anda. Mau 5 menit selama 40 hari. 5 minutes during 40 days. Yeah. After 40 days, 5 minutes more. Up to Ramadan, they should reach to 1/4 hour to make their hearts Allah, Allah. 40 hari, setiap hari 5 menit. Setelah 40 hari, Anda boleh tambahkan lebih dari 5 menit. Apalagi selama Ramadan, paling tidak 15 menit. Konsentrasi ke kolbu dengan pikir hobi untuk mendengar suara Allah, Allah, Allah di kolbu. Qalb, our heart is Sultan. Kolbu adalah penguasa, pemimpin diri kita, pengendali. Then qalb saying Allah, Allah, pumping blood by saying Allah, Allah, and every drop from our blood carrying Allah, 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 and going around all our bodies, and all our bodies beginning to say Allah, Allah, Allah. Maka ketika kolbu menyebut Allah, 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 seiring dengan itu pula jantung memompahkan darah, sehingga setiap butir darah akan membawa pesan Allah, Allah, Allah ke seluruh tubuh, dan seluruh tubuh kita pun akan dalam keadaan zikir Allah, 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 Allah. That one just going to be only belonging to
Allah Almighty. The servant becoming only for Allah. Maka ini khusus hanya untuk orang-orang yang Allah berikan, khusus untuk orang-orang yang betul-betul mau menjadi hamba Allah saja. Dan servant Allah, pelayan Allah. And Allah Almighty, by Himself, He is taking care for that servant, here and hereafter. Allah Almighty taking care for His servants, whom their hearts with Allah, here and hereafter, they are under Allah Almighty's protection. Hamba Allah yang kalbunya selalu berpikir Allah, Allah, Allah. Maka keseluruhan hidup itu hamba bakal diurus oleh Allah. Baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Allah akan berikan perlindungan kepada orang-orang. They are going to be dressed light, nur. Orang yang berpikir selalu dalam kalbunya Allah, Allah, dia akan memakai pakaian berbentuk cahaya. And they have been well known among creatures as well as through heavens. They are going to be known that those belongs to Allah Almighty's divinely service. Maka di antara berbagai makhluk yang ada, orang-orang yang tubuhnya terselubungi cahaya karena zikir itu dengan mudah dikenali bahwa inilah memang hamba Allah, pelayan Allah yang baik. Whom going to be for Allah, Allah Almighty saying, no sadness for them here or no fear from future. Orang yang sungguh-sungguh mengarahkan jalan hidupnya kepada Allah, dia tidak akan pernah mengalami rasa takut di dunia ini dan juga tidak akan ada rasa takut di akhirat nanti. They know their destinations. They are knowing their destinations. Inilah orang yang tahu pasti tujuan dan arah hidupnya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah, dari Allah, dan kepada Allah pada kita. This is our destination. Itulah tujuan akhir hidup kita. I came here from Jakarta. After tomorrow, my destination to go to Jakarta. Everyone should know that time that coming from Allah and going to Allah. Sekarang saya ada di sini, saya datang dari Jakarta. Tapi setelah besok, saya akan kembali lagi ke Jakarta. Dan kita semua datang dari Allah. Setelah tinggal di sini, kita akan menuju ke Allah lagi. Oh, servants of Allah. Wahai hamba-hamba Allah. This is your destination. Your destination to Allah. Itulah tujuan hidup Anda. Tujuan hidup kita semua adalah Allah. Just we came from His divinely presence and going back to His divinely presence. Kita datang dari hadirat ilahi dan kita akan kembali lagi ke hadirat ilahi. O people, O servants of my Lord, Almighty Allah, your mission, important mission, most important mission, to know about your destination. Wahai hamba Allah, wahai para pelayan Allah, kamu semua punya misi untuk mencapai tujuan. Therefore, Naqshbandi order, Tariqat al-Naqshbandiyyah al-Aliyah, making for people to know their destination and preparing themselves for
their last destination. Maka fungsi tarekat Naqsabandiyah Al-Aqidah adalah memberi tahu kepada orang tentang tujuan hidupnya dan membantu mempersiapkan setiap orang mencapai tujuan hidupnya. So many no-mind people, they are thinking that Naqshbandi people, they are running after dunya. After dunya. To be servants of dunya. No, they are not accepting to be servants of dunya. Banyak orang yang tidak berakal menyangka bahwa orang-orang Naqsabandi lari dari kehidupan dunia. Because we are calling people to Allah, Shaitan getting angry. Itu terjadi karena ketika kami mengajak orang untuk menuju Allah, mendekat Allah, Shaitan menjadi marah dan mengeluarkan ide-ide seperti itu. And making his friends to get up and to make Naqshbandi order out of Sharia. Shaitan mengembangkan ide menghapuskan pemikiran kepada orang-orang yang tidak berakal untuk berkesimpulan bahwa orang-orang Naqsabandiyah adalah orang-orang yang keluar dari syariat karena lari dari kenyataan dunia. If Naqshbandi tariqat calling you to dunya, that means Naqshbandi tariqat out of Sharia. But Naqshbandi tariqat calling you to Allah, how they can say that Naqshbandi tariqat out of Sharia? Kalau tariqat Naqsabandi mengajak orang untuk terpaku pada kehidupan dunia, itu dikatakan keluar dari syariat. Bagaimana mungkin yang justru diajak untuk mendekat ke Allah dikatakan keluar dari syariat? Keluar dari syariat. If I was someone calling people to dunya, this huge crowding, they are not running to come here. Kalau saya mengundang orang untuk menuju dunia, pastilah Anda tidak akan datang ke sini. They have such a misunderstanding. Orang-orang itu punya kesalahan terhadap Naqsabandi. And last target for most distinguished Naqshbandi order, Naqshbandi Tariqatun Aliyah, to say, Ilahi anta maqsudi, wa ridauka matlubi. The last target that this most distinguished tariqat giving to people, to servants of Allah Almighty, oh servants of Allah, don't be occupied through your egos, through your nafs, through shaitan, through dunya, not to be occupied to be for them servants, but you must come to be servants for divinely service. And you must ask your Lord's pleasure and pleasement. Ridwanullah, Ilahi anta maqsudi. You must say, oh our Lord, we are asking you only. Waridauka matlubi. To make you to be pleased with us. We are trying to make you pleased with us. That is our last target. Tujuan utama dari tarikat Naqsabandiyah adalah mengangkat seseorang, mempersiapkan seseorang untuk bisa memahami betul makna ilahi anta maksudi wa ridwaka matlubi. Wahai Tuhan, hanya Engkau yang maksud dan hanya ridwamu yang aku cari. Dengan begitu orang
melepaskan diri untuk tidak terjaga lagi, terkungkung lagi oleh hawa nafsunya, sehingga lepas terbang bebas dari hubungan hawa nafsu menuju Allah, keridhaan Allah, dalam rangka memberikan kemuliaan kepada Allah dan kemudian mendapatkan keridhaan Allah. As Qari was reciting from Holy Quran, استعيذ بالله نفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. Allah Almighty He is informing through His last message, Holy Quran, to His last messenger, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, to inform His servants that they must not leave their egos, their nafs, because nafs always against Allah. As Wahhabi people against Naqshbandi, sebagaimana tadi dibaca oleh Qari, wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Demikian dengan segala kesempurnaannya, sungguh telah diilhamkan mana yang fujur dan mana yang takwa, dan akan menjadi orang-orang yang membersihkan, menjaga kesucian dirinya. Maka tarekat Naqsabandiyah punya fungsi utama, yaitu membersihkan diri supaya diri jangan terkungkung, terjebak oleh hawa nafsu, karena hawa nafsu selalu mengajak orang menjauh dari Tuhan. Because nafs always against Allah. Everything that Allah Almighty ordering, He is saying don't do, don't keep that orders. Be free from every orders. You must be free. That is our ego's teachings to man. Therefore we are in need tazkiyatun nafs, to train our nafs not to be against Allah and His orders, but to be with Allah and with His orders. That is the meaning of jihad, jihadun nafs, that every tariqat just doing that, trying to do that. Hawa nafsu selalu mendorong orang untuk tidak mematuhi Allah, untuk lari dari ketentuan dan perintah-perintah Allah. Apapun yang Allah perintahkan, hawa nafsu selalu mengiring orang untuk tidak mematuhinya. Oleh sebab itu, melawan kecenderungan hawa nafsu yang seperti itu, inilah jihadun nafs, yang setiap tarekat memang menekankan, mengajarkan tentang jihadun nafs. That is our calling people, that is our mission as a tariqat follower. We are trying to do that. If anyone accepting and saving himself or herself, that is going to be honor for ourselves, that we are saving people from asfal safilin and taking them up to Bala'il A'la. Itulah kewajiban para pengikut tarikat Naqsabandiyah untuk mengangkat orang dari asfal safilin, dari tempat rendah yang sangat rendah, menuju derajat dan martabat yang sangat tinggi, dengan membebaskan diri dari kungkungan hawa nafsu. Jazakumullah an kull al-khair. Semoga Allah melimpahkan balasan yang baik sebaik-baiknya padanya. I am happy with you.
Saya sangat bahagia hadir di tengah Anda. If I have been granted some spiritual power, I am helping to you here and hereafter. Kalau saya mendapatkan keberkahan dari Allah, diberikan kekuatan spiritual, maka saya akan melipatkan kepada Anda. Amin. Because my heart, not like this instrument, but our hearts open through east and west. Everyone that looking to me, hearing to me, accepting me, and giving his respect or love to me, I am keeping through my big computer, through my heart. Karena kolbu saya tidak seperti alat kamera itu. Kolbu saya jauh lebih luas. Maka kalau ada orang yang mau datang menjumpai saya, mau bersenyum kepada saya, mau memberikan penghormatan kepada saya, maka saya akan merengkuhnya, memasukkannya ke dalam memori kolbu saya, dan saya akan mengingatnya terus sampai ke akhirat. If my hook coming to anyone, never even 70 shaitan can't take this connection through my soul, that one soul. Ketika saya melempar kail, dan ketika kail-kail itu sudah tersangkut pada kolbu Anda, maka kail itu akan terus menyangkut. Bahkan 70 setan pun tidak akan bisa melepaskannya. Saya akan menarik Anda semua sampai di akhirat nanti. Amin, amin, amin. It is enough. Cukup sudah. I must close tap. Saya harus menutup keran kucuran. Because it is going too much, a little bit more. They can't carry. It is what we said now. It is enough for them. Even if I am not coming here once again with my physical being, but my spiritual being coming and visiting and looking. If I am maybe east, if you are in west, doesn't matter. They should be under our guard, protection. Pujian, rahmat dan berkat itu saya tutup sampai di sini. Ini cukup. Kalaupun tubuh saya tidak hadir di sini lagi, sesungguhnya secara fisik mungkin saya tidak di sini lagi, tapi roh saya masih akan terus mengunjungi tempat ini, mengunjungi Anda semua. Dan saya yakin dengan itu kita semua dapat perlindungan dari Allah. That is the power of Islam. Itulah kekuatan Islam, kekuatan Tuhan. Spirituality now only in Islam. Kekuatan Tuhannya hanya tinggal tersisa pada Islam saja. Nothing in Christianity, nothing in Judaism, nothing in Buddhism, Hinduism, nothing. Tidak ada lagi kekuatan Tuhannya pada Kristen, pada Yahudi, pada Hindu, pada Buddha. Tidak ada lagi kekuatan Tuhannya hanya ada pada Islam. No one can connect people through their hearts. They finish. All of them out of time. Tak ada lagi orang yang punya kekuatan Tuhannya untuk mengikat kolbu-kolbu manusia kecuali kekuatan Tuhannya Islam. That is the power of, we are saying, jazbah. Inilah sebuah kekuatan Tuhannya yang disebut jazbah. Jazbah, attracting. Jazbah adalah kekuatan daya tarik. As earth has a gravity, everything must fall on it. Sebagaimana gravitasi bumi selalu menarik segala sesuatu jatuh ke bawah, maka jazbah selalu menarik kolbu manusia untuk mendekat ke dalam Allah. Therefore, through Islam,
there are 313 powerful ones that their hearts working to catch people with their jazbah. 313. Ada 330 orang-orang suci, maksudnya para awliya Allah, yang punya kemampuan jazbah menarik kolbu setiap orang untuk mendekat menuju Allah. That's one from that one. Yang di sebelah kiri saya salah satu dari 330. Maulana Sheikh Hisham Kapani from one of them. Maulana Syekh Hisham Muhammad Kapani adalah salah satu dari orang yang punya kekuatan. Therefore I am carrying him with me. Itu sebabnya saya selalu membawa dia. Serta murid sekaligus menantu saya nanti. Because beliau begitu menghargai menantunya. if he is not coming, I can't come. Pardon? If he is not coming, people can't come here. Kalau dia tidak datang bersama saya tidak bisa menghargai Anda semua. Yes, yes. MashaAllah. Allah makes you happy always. Allah, He likes to be His servants to be happy, not to be sad ones. Allah akan membuat Anda semua bahagia. Dan Allah menginginkan Anda semua bahagia. Allah tidak menginginkan Anda menjadi sedih dan berduka. And I am asking from Allah Almighty and saying, Oh, Ya Rab, I am a weak servant. I can do only for a short time your servants to be happy, but you can do forever to be your servants happy and pleased. You understand? No, it's too hard to me. It's too hard to interpret. I am saying now, I am a weak servant. I can only, for 1 hour or 2 hours, they are very happy with me. Yeah. But you, oh Allah, you may do them through whole their lives to be happy. Saya akan berdoa kepada Allah, Ya Allah, saya mungkin bisa membuat bahagia orang 1 jam, 2 jam, tetapi Engkau yang bisa membahagiakan semua orang ini selamanya, seumur hidup. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alayhi salatu wa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Habibullah, alayhi salatu wa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
وسلامه زيادة لشرف النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء والأولياء ومشايخنا نحن في جوارهم. الفاتحة. الرحمن الرحيم المالك إياك نعبد. Make your hands like this, all of you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه فمن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله ربنا الأعلى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سيدنا الشيخ عبد الله تعالى شيخا لنا مرشدا لصاحب الزمان مهدي عليه السلام إماما لنا وللأمة. والله على ما نقول وكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله 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 حق. الله 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 حق. الله الله حق. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اجعل يا ربي هل عينت وقدرت وملكته علينا من رئاسة الجمهورية هنا أيده بنص من عندك حيث هو متبع لسبيلك وهو ذاكر وشاكر وصابر. أيده بنص من عندك على أعدائه الظاهري ومعنوي. آمين آمين آمين. وسلام على المرسلين خصوصا على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. جمهور رئيس I am making dua for رئيس جمهورية president. di penghujung saya hari berdoa kepada Allah untuk pemimpin negara ini supaya diberikan perlindungan mohon sungguh karena beliau ini dan
kita tadi sudah berijazah, sudah dibayar oleh beliau berada pada tatanan Thariqah Naqsyabandiyah. Untuk sekedar maklumat bahwa pesantren ini setiap malam 17 Hijriah diadakan haflah khataman zikir Naqsyabandiyah mulai jam 1 malam sampai dengan subuh, diawali dengan qiyamul lail dan zikir Fardhu Naqsyabandiyah. Kemudian dengan segala hormat mohon supaya jalan dibuka. Tidak harus musafahah. Kita tadi sudah musafahah dari jauh dengan tangan kita dibuka. Yakinkan bahwa kalbu beliau adalah bersama kita. Benar, Yakinkan bahwa kalbu beliau adalah bersama kita. Mohon kalau bapak dan ibu hormat kepadanya, tolong supaya jalannya dibuka dan kita tunggu berisyarat saja melalui kata saja. Dan mari kita baca salawat, mari kita baca